Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Rian Alexandri Yudayana dari kelas KM4606 dengan NIM 15022202232. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi semiotika dan hermeneutika dalam mata kuliah filsafat komunikasi. Yang pertama yaitu semiotika. Secara etimologis, semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu simeon, yang berarti tanda. Lalu secara terminologis, semiotika dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengartikan serangkaian objek atau benda, kasus atau peristiwa, dan kebudayaan sebagai tanda. Salah satu tokoh dalam semiotika adalah Ferdinand de Saussure. Menurut Saussure, sebuah tanda bisa dianggap sebagai sebuah tanda apabila di dalamnya terdapat penanda dan pertanda. Model semiotika Saussure adalah model semiotika tentang segala sesuatu yang dapat diamati jika di dalamnya terdapat penanda dan petanda. Terdapat 3 konsep dalam semiotika, dimulai dari tanda seperti suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Lalu penanda seperti apa yang dikatakan atau didengarkan, dan apa yang dibaca atau ditulis. Serta petanda seperti gambaran pikiran, mental, dan konsep. Tanda terbagi lagi menjadi 3, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang menyerupai objek aslinya. Keberadaan ikon biasanya menyerupai sesuatu yang dimaksudkan. Maksud ikon adalah memberikan pesan dan makna sesuai bentuk aslinya. Contoh yang banyak kita temui adalah gambar peta atau gambar pria dan wanita dalam sebuah gedung yang biasa diartikan sebagai toilet. Indeks adalah tanda yang memiliki sebab dan akibat tentang apa yang mewakilinya. Dalam hal ini, tanda memiliki hubungan dengan objek secara sebab dan akibat. Tanda tersebut berarti akibat dari suatu pesan. Contoh yang umum misalnya yaitu gambar tengkorak yang berarti zat mematikan, atau gambar gelas pecah dalam box paket yang berarti paket itu fragile dan mudah pecah seperti gelas tersebut. Simbol adalah tanda yang berkaitan dengan penandanya dan pertandanya. Bahwa sesuatu disimbolkan melalui tanda yang disepakati oleh bersama sebagai acuan umum. Misalkan lampu merah yang berarti berhenti. Semua orang sudah sepakat bahwa lampu merah memiliki arti berhenti. Jempol atau telunjuk yang bersilangan seperti ini diartikan sebagai sebuah cinta. Selanjutnya, semiotika pun terbagi menjadi 3 macam, yaitu semantik, pragmatik, dan sintaktik. Tak sampai di situ, terdapat 9 jenis dari semiotika, diantaranya yaitu faunal, normatif, naratif, lalu deskriptif, natural, dan kultural, serta struktural, analitik, dan sosial. Semiotika tentu memiliki beberapa manfaat, seperti dalam pemahaman makna, analisis media budaya, kritik sastra dan karya seni, serta analisis linguistik. Yang kedua yaitu hermeneutika. Secara etimologis, hermeneutika atau hermeneutics berarti penafsiran. Secara terminologis, hermeneutika berarti eksplanasi tentang sesuatu yang belum jelas menjadi jelas dengan menggunakan bahasa, dan menafsirkan juga mengeksplisitkan kata yang samar menjadi jelas, menurut James tahun 1964. Salah satu tokoh dalam hermeneutika yaitu Friedrich Schleiermacher. Menurut Friedrich, hermeneutika adalah sebuah studi yang mempelajari tentang memahami. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hermeneutika menurut Joseph Bleicher.
Yang pertama ada teori, yaitu bagaimana memperoleh makna yang tepat dari teks atau sesuatu yang dipandang sebagai teks. Yang kedua yaitu filosofi, yaitu menggali aspek epistemologis dari penafsiran dan melangkah lebih jauh ke aspek historitas. Tidak hanya pada dunia teks, tapi kepada dunia pengarang, juga pembacanya. Yang ketiga ada kritik, yaitu menitik beratkan pada bagaimana cara pemahaman dan bagaimana cara pemahaman yang benar. Seperti semiotika, hermeneutika juga memiliki beberapa manfaat, seperti dalam mengkaji kebenaran yang objektif, kesadaran subjektivitas, interpretasi kontekstual, dan relevansi dalam konteks kontemporer. Semiotika dan hermeneutika adalah dua pendekatan yang sangat penting dalam studi interpretasi dan pemahaman makna. Kedua pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang studi dan membantu kita dalam memahami bagaimana makna terbentuk dan dipahami dalam konteks budaya dan sosial. Sekian penjelasan mengenai semiotika dan hermeneutika dalam mata kuliah filsafat komunikasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.